Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Salsabila dengan NIM channel 222020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan ilmiah dan laporan ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan yang tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Dalam menulis karya ilmiah, seseorang akan mengkaji berbagai macam pustaka. Oleh karena itu, karya ilmiah harus memenuhi sistematika yang sudah dibakukan supaya tidak sulit dalam mempelajarinya. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, membubuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah atau kampus dan juga masyarakat luas atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik yang utama. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, argumentasi teori yang benar, sahih, dan juga relevan. Yang keenam, mengaitkan argumentasi empiris dengan argumentasi teoritik. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi karya ilmiah. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua, ramalan atau prediction. Karya ilmiah yang membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, control. Karya ilmiah yang berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Selanjutnya, yaitu manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pembaca dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah. Yang kedua, penulis dapat melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intinya dan juga mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog, pengarang atau katalog, dan juga judul buku. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan data dan juga fakta secara jelas dan juga sistematis. Yang kelima, penulis dapat memperoleh keputusan intelektual. Yang selanjutnya, etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada honesty atau kejujuran, yang kedua ada trust atau kepercayaan, yang ketiga ada respect atau penghargaan, yang keempat ada fairness atau keadilan, yang kelima ada responsibility atau tanggung jawab, dan yang terakhir ada humble atau rendah hati. Bahasa yang digunakan karya tulis ilmiah yaitu bahasa yang digunakan dalam menyampaikan hasil pengamatan, percobaan,
penelitian atau telaah pustaka adalah ragam bahasa tulis, bukan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulis ini di dalam karya ilmiah hendaknya jelas, lugas, dan komunikatif. Yang selanjutnya, teknik-teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada kutipan. Kutipan ini terdiri dari dua macam, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama dengan bentuk asli yang dikutip, baik dalam susunan kata maupun tanda bacanya. Kutipan langsung ini tidak dibenarkan lebih dari 1 halaman. Kutipan langsung dipergunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja, seperti definisi atau pendapat orang lain. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau yang biasa dikenal parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja, seperti sanduran atau ringkasan. Dalam kutipan tidak langsung ini, penulis tidak perlu memberi tanda petik atau ditulis seperti teks biasa dengan menyebut sumber pengambilannya. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki merupakan catatan pada bagian kaki halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan atau pendapat mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan keterangan mengenai bahan baca yang disajikan. Rujukan dalam proses pembuatan skripsi ditempatkan di akhir skripsi atau karya ilmiah dengan jarak 1,5 dan tidak menggunakan nomor urut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.